Selamat pagi, sahabat-sahabat Petra, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita bersama dengan keluarga, orang-orang terkasih di sekitar sahabat. Pagi hari ini bertemu kembali dalam episode Embun Pagi 11 Desember 2023 bersama dengan saya Pendeta Prajaya Ningtyas dari GKJ Nginto Ento. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Dalam Embun Pagi saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37. Namun sebelum kita lebih jauh lagi, mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu, memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan, kami bersyukur saat ini Tuhan telah pimpin kami dan satukan kami di dalam embun pagi hari ini. Kami hendak bersama-sama menerima firman kebenaran-Mu, demikian juga sabda yang menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan urapi semua sahabat-sahabat Petra, demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Kiranya yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami yang menerimanya dapat memahami dan mempergunakannya untuk pedoman kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, bacaan kita pada hari ini Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan bagi kita semua yang demikian isinya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Demikian bacaan firman Tuhan hari ini, berbahagia dari setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Sahabat Petra, pernahkah di antara sahabat menonton acara televisi yang dimana acara tersebut menampilkan keadaan masyarakat yang kondisinya memprihatinkan, dalam kemiskinan, keadaan rumah yang membuat kita iba atau lain sebagainya. Kondisi-kondisi yang demikian pada kenyataannya ternyata laris manis untuk dijadikan sarana mengetuk hati orang-orang yang mungkin bisa menyumbangkan sebagian hartanya ataupun sebagai donatur. Dan memang tidak kita pungkiri juga kondisi-kondisi masyarakat kita belum semuanya bisa merasakan tidur di kasur yang empuk, belanja setiap paginya, bisa masak, makan 3 kali sehari, atau juga bersekolah dengan tas atau pakaian yang layak. Di antara kita ternyata masih ada keluarga-keluarga dalam kondisi yang memprihatinkan, membutuhkan dukungan, dan juga uluran kasih. Sahabat Petra, dari bacaan kita hari ini, di sana juga dikatakan bagaimana ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ternyata ada kondisi-kondisi dari para
pembawa-pembawa firman Tuhan, pewarta-pewarta Injil yang memang membutuhkan dukungan, semangat, dan juga membutuhkan rasa untuk memanusiakan kita semua. Namun berbeda dengan kondisi para pembawa warta Injil dahulu. Kondisi-kondisi di dalam masyarakat kita yang bisa jadi kemudian ada pihak-pihak yang dengan upaya sedemikian rupa menjual kondisi-kondisi yang ada dalam kemiskinan, keprihatinan, ketidakberdayaan, ataupun nilai kemanusiaan yang kadang membawa keuntungan baginya. Tidak hanya di televisi, sekarang pun telah banyak kita jumpai di media-media sosial dengan mudah, misal di Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Banyak yang kemudian menjual kondisi-kondisi ini untuk meraup keuntungan. Namun ternyata tidak hanya pada acara-acara televisi tersebut yang perlu kita pahami, perlu kita sadari. Bagaimana para pewarta Injil, mereka juga mendatangkan rasa iba, prihatin, ataupun rasa kemanusiaan yang bergejolak di dalam hati bagi para setiap orang yang menerima pewartaan Injil. Bagaimana Injil satu dengan yang lain berkaitan, namun jalur dari kisah-kisahnya memang menceritakan tentang Yesus Kristus, sosok yang begitu penuh kasih, namun dia rela disiksa, disalibkan, dan mati di kayu salib. Dia yang tak berdosa, tanpa noda celah, harus mati menanggung dosa setiap orang yang ia kasihi. Sahabat Petra, setidaknya episode Embun Pagi kali ini kita diingatkan untuk melakukan segala sesuatunya dengan kasih tanpa harus menjual rasa kemanusiaan, rasa kasih. Namun hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di dalam kasih tersebut, sehingga dari setiap kita bisa datang kepadanya tanpa harus kemudian menjual kemanusiaan itu untuk keuntungan pribadi kita. Mari kita datang di dalam rasa syukur kita dan di dalam pertobatan kita, sehingga saat semua orang mendengar tentang Injil, tentang kisah Kristus, tentang kisah kasih, banyak yang kemudian menjadi terharu, tergerak hatinya untuk bisa menjadi pengikut Kristus yang telah meneladankan kasih itu. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di mana pada Embun Pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami bisa melakukan hal-hal yang sederhana, namun itu membawa hal yang luar biasa bagi kehidupan kami, terlebih dalam iman percaya kami.
Jadikan kami sebagai alat-alat kebenaran firman-Mu untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu juga. Kami mau serahkan para sahabat Petra di dalam tangan kuasa-Mu, demikian juga Radio Petra beserta dengan staf-stafnya dan dengan berbagai programnya juga. Kiranya Tuhan pakai untuk semakin menjangkau jiwa-jiwa yang merindukan bertemu dengan kasih Kristus. Ampuni Tuhan jika saat kami mendengarkan firman-Mu ada dosa dan kesalahan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra, episode Embun Pagi kita pada hari ini 11 Desember 2023. Saya Pendeta Praja Nitias undur diri. Tetap semangat, tetap sehat, dan kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Amin.